Hari ini kita akan belajar sesuatu tentang perdukunan atau tukang sihir. Karena orang Indonesia itu lebih suka mempelajarin yang berbau-berbau mistis, itu jadi populer. Kalau saya perhatikan di media sosial, yang berbau dengan mistis itu sangat digemari. Bahkan para dukun-dukun, para peramal itu dipuja-puja di negeri kita ini. Nah, kita sebagai orang percaya harus ngerti bagaimana roh jahat bekerja melalui para tukang tenung, para peramal, dan para sihir. Karena tujuan mereka adalah uang di balik belakangnya. Dan menyesatkan, menipu banyak orang. Kita akan pelajarin dari kisah perjalanannya Filipus ketika ada di Samaria. Buka sebentar di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 mulai. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ini murid-murid Yesus ini. Dan Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ini Filipus ini dipakai Tuhannya luar biasa sekali. Mulutnya itu sangat berotoritas. Urapannya tebal, kuasa, hadirat Tuhan itu menyertai. Tanda-tanda ajaib menyertai. Ini serial penginjil harusnya seperti ini. Kalau kita mau memenangkan bangsa Indonesia ini kalau kita lihat sejarah, dimenangkan khususnya Tanah Jawa itu kalau menurut sejarah, dimenangkan oleh Wali Songo sehingga mereka memeluk agama tertentu dengan mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Dan akhirnya kecenderungan orang Tanah Jawa mempercayain segala sesuatu yang berbau mujizat, bau mistis, dan akhirnya mereka menjadi pengikutnya. Orang Kristen harusnya jangan mengikuti seperti cara-cara orang dunia, percaya dengan ramalan, percaya dengan hal yang berbau mistis, tapi kita percaya dengan karunia roh Allah yang bekerja dalam setiap orang percaya. Ketika kita tumbang tangan orang sakit akan disembuhkan, kita akan mengusir roh jahat. Itu real manifestasi, bukan karena kekuatan dan gagah kita, karena roh Tuhan. Bukankah Kisah Para Rasul ngomong begini, jika Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa, kamu akan memberitakan. Bahkan di Markus dijelaskan, Matius dijelaskan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan tumbang tangan orang sakit akan sembuh, mereka akan mengusir setan-setan. Nah, ini kita percayain, ini adalah kuasa Tuhan yang menyertai sebagai tanda-tanda untuk dinyatakan orang percaya supaya melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan Filipus pelayannya disertai Tuhan luar biasa sekali. Ayat yang ke-7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang yang lumpuh dan timpang disembuhkan. It's powerful sekali. Saya pertama kali pelayanan di Jakarta kurang lebih tahun 98. Pelayanan di anak-anak muda di retreat di Taman Mini. Judulnya acara pengutusan, tapi ketika saya pelayanan ternyata malah bukan pengutusan, malah pelayanan pelepasan. Banyak sekali yang dilepaskan dari ikatan roh jahat manifestasi. Powerful awal pelayanan saya dulu pertama kali di Jakarta. Nah, kalau kita ini benar-benar memiliki kedekatan dengan Tuhan, makanya kalau jadi hamba Tuhan itu jangan nanggung. Kalau menjadi orang Kristen jangan nanggung, harus sungguh-sungguh. Nyari Tuhan sungguh-sungguh, ngejar Tuhan sungguh-sungguh, jangan main-main. Buat apa jadi orang Kristen main-main? Apalagi jadi hamba Tuhan sungguh-sungguh. Bayar harga di hadapan Tuhan. Bayar harga. Jangan jadi hamba Tuhan yang sama dengan orang lain. Kita harus memiliki kedalaman dengan Tuhan. Kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan setiap saat. Itu yang akan membuat kita itu memiliki otoritas, kuasa pengurapan, dan powerful, penyertaan Tuhan yang powerful dalam kehidupan kita. Ini harusnya kita sebagai orang percaya itu ada. Bukan hanya milik pendeta, tapi milik setiap orang percaya. Tapi yang jadi masalahnya tidak banyak orang percaya memiliki otoritas dan kuasa seperti ini. Karena apa? Ya tidak mau bayar harga di hadapan Tuhan, hidup seenaknya, hidup serampangan. Tapi Filipus ini luar biasa sekali pelayanannya. Orang kerasukan setan kabur lepas nih. Beberapa bulan yang lalu ketika saya pelepasan di satu tempat, baru masuk gerbang rumahnya udah jerit-jeritan. It's powerful. Penyertaan Tuhan itu powerful. Ketika saya melayanin dan setan kabur, takut, itu membuat iman saya semakin bertumbuh, semakin kokoh bahwa penyertaan itu real manifestasi. Urapan itu tidak dikasih untuk hamba Tuhan saja. Kalau dalam perjanjian lama yang diurapi itu kalau tidak imam, raja, ya nabi, hamba Tuhan.
Itu yang diurapi. Tapi dalam perjanjian baru, kita semua orang percaya yang mengalami kelahiran baru menerima otoritas yang sama. Yang jadi masalahnya, bagaimana otoritas itu bekerja apa tidak itu tergantung kita memiliki kedalaman hubungan pribadi dengan Tuhan. Penyembahan karunia-Nya bekerja karena apa? Bergantung hidup mengalami keintiman dengan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah, karena Tuhan. Bayangin ketika Filipus ini datang satu kota dan powerful, mereka dilawat Tuhan karena banyak kesembuhan, KKR besar-besaran, terjadi mujizat, hal yang ajaib. Akhirnya mereka sungguh-sungguh dengan bulat hati loh. Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Dengan bulat hati, tanpa ragu-ragu menerima bahwa Filipus ini orang dipakai Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Mereka bertobat sungguh-sungguh. 9. Seorang yang bernama Simon, ini dukun, yang telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu, mentakjubkan rakyat Samaria, serta belagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Berapa banyak orang itu ditipu dengan tukang sihir, peramal, bahkan di negeri kita aja, kalau namanya paranormal, tukang sihir, tukang jampi-jampi, merasa dirinya itu penting. Coba cek aja di media sosial tuh. Kalau yang ngomong mereka tuh mereka banyak percaya, bahkan tidak sedikit orang Kristen percaya. Padahal hanya seolah-olah seorang berlagak penting tuh, merasa penting. Padahal di mata Tuhan nggak ada penting-pentingnya. Oh, Tuhan tuh malah menganggap penting kita sebagai orang yang tulus hati, memiliki kemurnian hati, sebagai orang-orang yang sederhana, yang mencintai Tuhan, memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, itu yang Tuhan anggap penting. Tapi orang-orang penyihir ini merasa dirinya penting di hadapan manusia, ngomong sembarangan. Kita lihat beberapa bulan yang lalu, seseorang yang meramal yang buruk tentang bangsa ini, semacam-macam, karena merasa melihat, akhirnya ya mati begitu saja. Tidak ada apa-apanya, nothing, dan semua ucapannya tidak terbukti. Karena apa? Jangan mau ditipu dengan peramal. Orang yang bisa melihat masa depan ini, kecenderungan orang Kristen ini lebih menyukai hal yang seperti itu. Apalagi kalau dukun baru bertobat, itu senangnya bukan main. Bapak Ibu, sebenarnya saya itu tidak membanggakan masa lalu saya. Saya itu tidak tertarik dengan masa lalu saya. Karena masa lalu saya yang nggak di dalam Tuhan itu nggak penting banget. Tapi saya mau ceritakan tentang kehidupan saya dari kecil. Saya itu sebenarnya dilahirkan dari orang tua. Orang tua saya ini termasuk paranormal yang sakti, dan saya pernah belajar ilmu seperti itu. Saya banyak belajar tentang kebatinan karena orang Jawa. Dulu sebelum kenal Tuhan, belajar menyatu diri dengan alam, kayak begitulah. Belajar ilmu lah. Dan saya tahu, saya mengalami itu bagaimana saya memiliki ilmu, tapi itu tidak penting banget untuk disaksikan. Karena hanya membuat setan GR saja. Dan sampai saya bertobat, dan saya melayani pelepasan waktu itu. Dan setelah saya bertobatnya di Bali, di tempat Om Franky Utana, dilayani pelepasan sama beliau. Terus orang tua saya belum bertobat, tapi kami berdoa terus. Kakak saya udah jadi hamba Tuhan, dan akhirnya saya menyusul, dipanggil untuk melayani Tuhan. Kami dari kecil satu keluarga itu banyak belajar tentang ilmu kejawen lah. Ya, ilmu perdukunan lah, bahasa kasarnya itu tidak menarik buat saya. Setelah kenal Tuhan tidak menarik. Tapi waktu sebelum kenal Tuhan itu menarik sekali. Dan semua kita belajar karena saya banyak keliling dari waktu itu ngikutin orang tua saya yang sudah dipanggil Tuhan. Bahkan orang tua saya ini kita berdoa sebelum dia meninggal pun dia udah percaya Tuhan. Tapi Bapak Ibu ketika dia meninggal ada dunia mistis lah. Tapi saya berdoa Tuhan mengampunin, karena kasih karunia Tuhan ini semoga orang tua saya ini masuk dalam kerajaan Allah yang kekal. Kita banyak belajar ilmu, dan kita sering ketemu dengan para paranormal yang lain. Karena semua dukun di mana-mana, dukun itu selalu menurut saya itu terlalu angkuh dan sombong karena merasa dirinya penting. Semua dukun di seluruh Indonesia atau seluruh dunia itu merasa dirinya paling sakti, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling mengetahui segala sesuatu. Itu loh, seperti ayat ini loh. Ayat 9 nih. Seorang bernama Simon yang telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta belagak seolah-olah ia seorang penting. Karena semua orang yang memiliki ilmu, kemampuan batin, kemampuan secara adikodrati lah istilahnya atau apalah
yang berbau magic, sihir, tenung lah, ramalan lah, segala macam yang seperti itu. Mereka menganggap dirinya paling penting di seluruh dunia dan menganggap diri mereka paling sakti. Padahal mereka juga percaya bahwa di atas langit ada langit, artinya masih ada orang yang lebih tinggi, ada orang yang memiliki kemampuan lebih. Dan memang betul, kemampuan yang paling lebih adalah anak-anak Tuhan yang diurapin Tuhan, yang ada Roh Kudusnya. Dan mereka mengakui bahwa mereka sebenarnya ingin menyatu dengan kekuatan itu, tapi karena mereka dibutakan setan, ya ujung-ujungnya tersesat. Mereka sebenarnya mengerti, ingin menyatu dengan Sang Pemberi hidup, Sang Maha Perkasa. Mereka tidak tahu, mereka dibutakan. Sebenarnya Sang Maha Perkasa itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kita bersyukur menjadi orang percaya, dan saya menerima Yesus. Akhirnya saya benar-benar bertobat, dan akhirnya bertobat, dan Tuhan kirim saya ke Jakarta untuk pelayanan sampai hari ini. Di awal-awal di Jakarta, saya banyak melayani pelepasan, sampai hari ini seringkali melayani pelepasan. Dan pernah juga saya berhadapan dengan orang yang punya tenaga dalam. Karena ingin dilayani pelepasan, dia punya tenaga dalam. Dan saya tantang, saya mau buktikan bahwa Yesus saya itu lebih powerful daripada tenaga dalam. Dia mukul gelas, itu dalam jarak 5 meter gelasnya bisa pecah tanpa disentuh. Dan saya berhadapan dengan dia hanya jarak 1 meter. Wah, saya pikir dalam hati saya ini mati ya matilah. Tapi saya punya Tuhan yang hidup. Dan terbukti sampai hari ini Bapak Ibu masih dengerin suara saya, dengerin saya ngajar, dengerin saya khotbah. Ternyata Yesus saya lebih powerful dan dia terpelanting, jatuh. Seringkali itu saya ketika menghadapi orang yang punya ilmu itu sering terpelanting jatuh. Sebenarnya bukan karena saya sih nggak memiliki apa-apa. Hanya Yesus yang di dalam saya, yang urapan yang di dalam saya yang bekerja powerful sekali. Saya juga berhadapan dukun dari satu kota lah. Tapi waktu itu dia di Jakarta. Dia memang punya ilmu. Wah, tapi itu menjadi pengalaman yang membuat iman saya itu bertumbuh. Ternyata kekuatan mereka babak belur di hadapan Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada kekuatan yang lebih powerful di muka bumi ini kecuali di dalam nama Yesus. Bapak Ibu pakai nama Yesus nengking setan kalau Bapak Ibu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan loh. Jangan pakai nama Yesus seperti Imam Sekewa nggak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, ya dipermalukan setan. Kalau Bapak Ibu memiliki kedekatan dengan Tuhan, bergaul dalam doa, penyembahan secara rutin yang dilakukan terus-terus karena mencintai dan mengasihi Tuhan, lama-lama kuasa Tuhan itu nempel dalam diri kita. Ketika saya melayani dan akhirnya mereka manifestasi, itu yang membuat iman saya itu tambah hari tambah, Yesus itu luar biasa. Ketika saya melayani pelepasan, hanya sebut nama Yesus saja, setan itu takut. Powerful Bapak Ibu. Makanya kita bersyukur memiliki Tuhan yang powerful. Kita bersyukur memiliki Allah yang maha dahsyat dan perkasa. Nama Yesus itu adalah nama yang paling powerful. Katakan amin. Ini yang kita harus tahu nih. Sebagai orang percaya kita harus tahu. Dan ternyata Filipus pun juga sama. Jadi mulai hari ini, kalau Bapak Ibu dengar namanya paranormal, siapapun lah namanya, pasti dia menganggap dirinya paling mampu, paling bisa, paling mengerti. Padahal mereka hanya berlagak saja. Mereka nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti tentang banyak hal. Siapa sih sebenarnya yang ngerti tentang masa depan kita? 1 jam ke depan akan terjadi siapa? Apa itu? Nggak ada yang ngerti. Siapa yang ngerti? Yang ngerti hanya Tuhan sendiri. Harusnya kita sebagai anak Tuhan itu malah mengerti segala sesuatu. Biasanya Roh Kudus kasih tahu nih kalau mau terjadi sesuatu, itu Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Tapi this real, nggak ada manusia di muka bumi yang tahu masa depan kecuali Tuhan singkapkan. Dan Tuhan itu biasanya singkapkannya sekedar sekilas saja, sekedar satu gambarannya itu hanya samar-samar saja. Nggak ada yang tahu persis ke depannya seperti apa. Toh kalau ada dukun atau peramal atau tukang sihir atau apapun lah namanya, itu hanya meramalkan hal yang bohong saja, yang setan bicara sama dia. Karena apa? Ketika mereka ramalkan dan banyak orang percaya, dan otomatis apa yang dipercaya itulah yang terjadi. Kebanyakan setan itu menipu dengan cara seperti itu. Tapi itu real kejadian yang sesungguhnya mereka tidak akan mengerti. Siapa yang mengerti masa depan? Siapa yang ngerti 5 jam ke depan? Siapa yang ngerti hari esok akan terjadi apa? Nggak ada yang tahu. Kalau peramal hanya meramalkan dengan ucapan-ucapan bohong, karena mereka memiliki kepentingan di baliknya. Tujuannya untuk apa? Uang pasti. Ketenaran, iya. Nama besar, iya.
sebenarnya sia-sia saja. Ayat 10, semua orang besar, kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang paling terkenal sebagai kuasa yang besar. Satu kota itu percaya bahwa si Simon ini memiliki kuasa Allah, katanya, yang maha kuasa. 11, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tujuannya dari perbuatan sihir, ramalan, tenung, segala macam hanya menunjukkan, mendemonstrasikan bahwa benar-benar real kuasanya, padahal kuasa dari setan. Tujuannya untuk menyesatkan orang, dan ujung-ujungnya embel-embelnya untuk dimintain uang. Nggak ada yang tulus. 12, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sudah dibaptis. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat yang terjadi. Ini kita lihat terus ya. Ini Filipus ini powerful nih. Pelayanannya powerful. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang Samaria itu dipenuhi Roh Kudus. Filipus hanya pelayanannya pertobatan saja sampai dibaptis. Tapi ketika Petrus dan Yohanes melayani, mulai orang-orang ditumpangi tangan dan dipenuhi Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun ke atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Powerful nih. Petrus dan Yohanes ini juga dipakai Tuhan luar biasa. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, Simonnya ngomong begini, berpikir dalam hatinya mungkin begini ya. Wah, gua dulu memiliki kuasa dan otoritas atas Samaria nih. Sekarang gara-gara ada rasul ini, mereka mengikuti mereka ini. Terus dia serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa dapat membeli karunia Allah dengan uang. 21, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ujung-ujungnya dia ingin memiliki karunia seperti yang Petrus dan Yohanes miliki. Untuk apa coba? Karena memiliki niat hati yang jahat, ingin ngambil keuntungan lagi. Karena penduduk Samaria ini bertobat gini gara-gara Filipus. Terus diutus Rasul Yohanes dan Rasul Petrus lebih kuat lagi, lebih powerful. Karena pengaruhnya tidak ada, dia ingin menerima kuasa dengan mau menyogok. Dan apa yang terjadi? 23, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejaban. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang kukatakan kepadamu. It's powerful. Ini berbicara kuat sekali. Bagaimana roh jahat itu tetap ingin menguasai orang. Bagaimana mereka ingin menipu banyak orang dan untuk mengambil keuntungan. Kita sebagai orang Kristen harus peka. Minta Roh Kudus membedakan. Ini tujuannya kemana ini. Kalau ada orang dukun bertobat, ya bagus dukun baru bertobat. Tapi Bapak Ibu hanya bagus saja mendengar kesaksiannya. Tapi Bapak Ibu kan harus bertumbuh di dalam Kristus. Kalau dukun baru bertobat, ya paling yang bagus kesaksiannya. Tapi kan perjalanan dengan Tuhan kan lain. Bapak Ibu kan bertumbuh. Untuk Bapak Ibu bertumbuh secara rohani, itu perlu pengajaran-pengajaran. Perlu diajar sama orang-orang yang memiliki perjalanan dengan Tuhan secara dalam. Kalau pengalamannya dukun itu bagus, iya bagus. Tapi belum tentu orang dukun kan baru bertobat. Dia harus mengalami perjalanan dengan Tuhan, baru bisa dibagikan kehidupannya. Baru semakin hari semakin diubah Tuhan, baru powerful. Nah kebanyakan kita orang Kristen itu lebih suka mendengar kesaksian-kesaksian yang fenomenal. Kesaksian yang hebat. Tapi ketika diajar firman oleh guru-guru pengajar firman yang membawa kita ke dalam tingkat kedewasaan yang penuh, kebanyakan tidak suka. Itulah yang harusnya kita itu benar-benar ngerti bagaimana Tuhan itu bekerja dengan
luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ini ditipu, jangan sampai hidup kita ini serampangan dan sembrono. Ujungnya kita menjadi orang Kristen gak ngerti apa-apa. Kita akan lihat kejadian yang lain ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang 6. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ada juga macam-macam, apalagi di akhir zaman hari ini banyak orang merasa dapat pernyataan Tuhan, dikit-dikit pakai nama Tuhan. Ya kita kan nggak tahu kemurnian hatinya. Kemurnian hati seorang hamba Tuhan itu kan penting. Ya dicek saja buah hidupnya seperti apa. Jangan kita ini mudah tergiur dengan hal-hal yang berbau mistis, berbau mujizat, berbau pernyataan-pernyataan. Perlu dicek dulu ini benar dari Tuhan atau sekedar hanya untuk mendapat viewer, mendapat AdSense, ngomong secara fenomenal tapi bukan dari Tuhan. Kita itu orang Kristen harus peka. Harusnya yang kita meski dengar itu adalah pengajaran-pengajaran yang sehat, yang membuat kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan di media sosial yang berbau mistis itu lebih disukain. Apalagi pendeta yang selalu ngomong mistis itu lebih banyak disukain. Karena ya tadi saya bilang, orang Indonesia itu lebih suka yang ngeroh-ngeroh. Karena ngerohnya kadang sampai ngeroh-ngeroh jarang injek bumi, padahal kita masih injek bumi. Masih memiliki akal yang sehat, kita harus berpikir dengan bijaksana. Kita meski minta Roh Kudus membedakan roh untuk membedakan roh supaya kita tidak tersesat. Semakin hari semakin kita bertumbuh. Terus, ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu Sergius Paulus. Gubernur namanya Sergius Paulus. Yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Berarti ada takut nih. Tapi Saulus, juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Karena memang tujuannya dari tukang sihir, nabi palsu, dan dukun-dukun, peramal-peramal adalah untuk membelokkan orang itu tidak kenal Tuhan, membelokkan dari kebenaran, sehingga orang-orang itu ditutupin mata hatinya untuk bisa ngerti kebenaran yang Tuhan mau. Memang mereka adalah kaki tangannya setan. Dukun, peramal, tukang tenung, nabi palsu adalah kaki tangannya iblis untuk membutakan. Termasuk anak-anak Tuhan itu banyak sekali kalau nggak ngerti kebenaran dibutakan. Mereka tersesat. Ujung-ujungnya apa? Jauh dari kasih karunia Tuhan. 11. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau